Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan ide bisnis kami yaitu lewatin.id dengan slogan Bye Bye Tiket Hilang, Bye Bye Antri. Yang beranggotakan saya sendiri itu Valen Kasil Aziz, teman saya Rizky Ramadan Daulay dan Sony Bima Yudo. Presentasi ini diperuntukkan untuk memenuhi mata kuliah kewirausahaan. Oke, masalah atau the problem. Kenapa kita membuat lewat.id? Karena kita seringkali mendapatkan masalah parkir bagi mahasiswa atau bagi kampus. Masalah bagi mahasiswa yang pertama adalah antri panjang, proses masuk atau keluar lambat. Seperti ambil tiket kertas, kita scan lalu kita tap e-money kita. Yang kedua ada friksi pembayaran. Saldo e-money tidak mencukupi dan proses top up merepotkan. Seringkali kita sudah di depan, tapi saldo kita kurang dan untuk top up itu sangat merepotkan. Yang ketiga ada resiko denda. Mahasiswa dikenakan denda jika tiket kertas hilang atau rusak. Dan poin kedua, masalah bagi pengelola atau kampus, inefisiensi operasional, biaya rutin kertas tiket, dan perawatan mesin dispenser. Yang kedua adalah kebocoran pendapatan. Data tidak transparan dan sulit diawasi. Data validasi, 92% dari kurang lebih 50 mahasiswa Universitas Mercubuana yang disurvei frustasi dengan sistem saat ini. Dan kita mensurvei dengan cara langsung menanyakan hal tersebut kepada mahasiswa. Oke, solution. Lewatin.id, sistem parkir ticketless dan cashless sejati. Berikut adalah desain yang kita buat, yaitu manajemen akses parkir digital SAS berbasis IoT dan aplikasi web PWA. Oke. Kami menyediakan platform manajemen akses parkir digital SAS berbasis IoT dan aplikasi web PWA. Di sini kita menggunakan tiga platform utama. Yang pertama ada aplikasi web PWA itu sendiri, yang kedua ada Gatling Box, yang ketiga ada dashboard admin. Komponen yang pertama adalah aplikasi web atau PWA sebagai tiket dan dompet lewatin.id. Jadi kita tidak menggunakan tiket cash lagi dan tidak menggunakan kartu e-money. Yang kedua ada Gatling Box, perangkat IoT ESP32 atau Raspberry Pi mengganti mesin tiket konvensional di gerbang parkir. Yang ketiga ada Dashboard Admin untuk kampus memantau pendapatan dan lalu lintas secara real time. Dan selanjutnya, Produk lewatan.id, kami memiliki dua opsi produk. Produk yang pertama itu paket GetQR atau aman dan terjangkau, di mana mahasiswa mendaftarkan data terlebih dahulu ke dalam aplikasi, dan mahasiswa men-scan QR di dalam aplikasi ke alat GetQR-nya. Nah, untuk cara sistem opsi pertama ini, yang pertama itu pengendara berhenti di depan mesin, yang kedua membuat PWA lewatin.id di HP. HP harus punya internet. Yang ketiga, menunjukkan QR dinamis ke jendela scanner. Yang keempat, ESP32 memvalidasi kode ke server via Wi-Fi. Jika sukses, LED berubah HUAU, layar LCD menampilkan saldo terpotong Rp3.000. Untuk opsi kedua, produk lewatin.id ini lebih canggih. Mahasiswa mendaftarkan nomor plat ke dalam web. Cara opsi pertama ini dengan cara pengendara melintas pelan atau tidak berhenti di jalur yang sudah ditandai. Yang kedua, kamera Gatling Box aktif menangkap gambar plat nomor LED kuning menyala. Yang ketiga, Raspberry Pi menjalankan software ANPR atau OpenCV untuk membaca plat nomor. Dan yang keempat, jika sukses, LED berubah hijau, layar LCD menampilkan plat B1234, ABC oke, dan relay membuka pelang. Nah, opsi kedua ini otomatis saldo akan dipotong lewat aplikasi tanpa membuka HP. Keunggulan atau unique selling point. Kami berbeda dengan sistem yang digunakan oleh Mercubuana pada saat ini. Dompet digital akan terintegrasi ke aplikasi pembayaran dan ke aplikasi bank. Dan tidak seperti Imode biasa, dompet lewatin.id bisa di top up kapan saja via QRIS. Keunggulan utamanya itu kami memecahkan masalah utama lupa isi saldo. Pembedanya, tidak seperti Imode biasa, dompet lewatin.id bisa di top up kapan saja via QRIS. Sistem end-to-end atau software plus hardware IoT terintegrasi penuh. Yang ketiga, kompetitor konvensional
pure parking, mahal, kaku, dan masih pakai kartu atau tiket. Yang keempat, aplikasi parkir lain tidak terintegrasi dengan pelang atau hardware di gerbang. Berikut contoh tampilan di dalam aplikasi. Analisis pasar atau market analysis. Di sini target pasar atau B2B kita itu universitas swasta di Jabodetabek. Dan target pengguna atau B2C itu mahasiswa, karyawan, dan pengunjung. Pilot project-nya itu dari Universitas Mercubuana, dan market sizing-nya itu yang pertama SAM atau Serviceable Addressable Market. Sekitar 4.500 perguruan tinggi nasional dan sekitar 300 gedung perkantoran Jakarta. Yang kedua, SOM itu kita mempunyai 3 tahun untuk 10 universitas besar di Jakarta. Poin ketiga itu potensi penggunanya itu sekitar 200.000 pengguna aktif. Strategi pemasaran atau go to market, yang strategi pertama kita itu akuisisi klien atau B2B kampus. Poin pertama, direct pitching. Kita mempresentasikan sebuah alat ke rektorat atau yayasan. Poin kedua, menawarkan pilot project gratis 1 gerbang selama 3 bulan sebagai proof of concept. Poin ketiga, menekankan ROI atau mengurangi biaya kertas tiket dan transparansi pendapatan. Strategi pemasaran kedua itu target pengguna atau B2C. Poin pertama, kemitraan dengan BEM, Hima, dan UKM untuk sosialisasi. Dan poin kedua, intensif awal, bonus saldo 5.000 untuk 1.000 pendaftar pertama. Oke, Lantas berikutnya yaitu ada model bisnis, yaitu ada monetization, aliran pendapatan atau revenue streams. Di mana yang pertama itu ada biaya setup atau instalasi one time fee, yaitu meliputi biaya pembelian dan pemasangan perangkat, yaitu Gatling box-nya sendiri di setiap gerbang. Terus yang kedua ada biaya administrasi transaksi. Biaya admin ini misal Rp1.000 untuk setiap transaksi top up, dompet lewatin ID, atau menutup biaya payment gateway queries. Nah, di sini juga kita ada 3 orang tim, di mana tim kita ini terdiri dari mahasiswa teknik sipil, yaitu ahli optimasi infrastruktur. Kita memiliki keunikan sendiri di mana kita latar belakangnya sebagai teknik sipil memberikan kami keunggulan dalam menganalisis flow lalu lintas, gerbang, dan manajemen infrastruktur. Ada beberapa peran holster, hacker, dan hipster. Di antaranya yang pertama saya sendiri, Sony Bimido sebagai holster atau CEO PM, yaitu melakukan manajemen proyek, model bisnis, dan relasi ke klien. Yang kedua ada Padlan Kasipil Aziz, yaitu hacker atau CTO. Beliau adalah R&D hardware dari IoT. Terus ada dia itu juga sebagai arsitektur sistem backend. Tiga ada kayak Rizky Ramadan Daulay, beliau sebagai hipster atau CPO. Beliau juga mendesain produk UI UX, user flow, dan pemasaran. Nah, selanjutnya ada traksi dan peta jalan atau traction and roadmap. Tahap awal. Yang pertama traction validasi masalah. Sebelum ide ini muncul, kita mensurvei terlebih dahulu 50 lebih mahasiswa UMB, di mana 92% mahasiswa tersebut mengatakan frustasi karena antrian yang lambat dan lain sebagainya. 100% juga tertarik menggunakan sistem aplikasi. Traction prototype itu kita pertama ada mendesain UI UX di Figma. Terus kita juga membuat prototype dari kedua produk tersebut. Yang pertama ada Get QR menggunakan SP32 dan Get Auto menggunakan kamera ANPR. Terus roadmap kita selama 3 tahun, yaitu tahun kemarin 2025, P2MW, kita mengikuti P2MW, selesaikan prototipenya terlebih dahulu, lalu ada pilot project 1 gerbang di UMB, targetnya nanti kita menggunakan 1.000 pengguna. Lalu tahun ini 2026 kita mengimplementasikan penuh di UMB. Lalu kalau bisa kita juga mengekspansi ke 2 kampus lain. Nantinya di tahun 2027 ke depan itu kita akan ekspansi ke segmen gedung perkantoran dan lain sebagainya. Lalu ada kebutuhan dana atau the X-nya. Permintaan dana dari kami itu adalah total dana yang diusulkan yaitu Rp12.540.000. Tujuan utamanya ini adalah yang pertama yaitu membuat 2 set prototype. Satu Get QR dan satu Get Auto, di mana untuk R&D dan demo ke klien. Lalu ada alokasi anggaran atau RAB.
Meliputi ada produksi atau hardware dan IoT. Kami mengajukan sebesar Rp5.140.000 untuk seperti Raspberry Pi, kamera, ESP32, casing, dan lain-lain. Terus kita juga akan melakukan legalitas dan pengujian. Kami mengajukan Rp4.500.000 meliputi dari haki merek, ada NIB, sama coba sistem. Ketiga ada pengembangan dan riset. Kami juga mengajukan sejumlah Rp2.300.000 sebagai langganan server cloud, software design, dan validasi pasar. Dan yang terakhir kita juga ada penunjang dan ATK, mengajukan sebesar Rp600.000 sebagai administrasi dan kebutuhan demo. Sekian presentasi dari ide proposal bisnis kami. Kami siap merealisasikan prototipe ini menjadi produk jadi, dimulai dari kampus kami sendiri, Universitas Mercu Buana. Terima kasih. Kami mengucapkan terima kasih juga kepada Bapak Zulfikri selaku dosen mata kuliah kewirausahaan yang telah memberikan materinya selama 1 semester ini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada pihak kampus Universitas Mercu Buana yang telah memberikan fasilitas kepada kami untuk bisa mengembangkan ide bisnis kewirausahaan ini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada tim yang sudah saling membantu mengumpulkan ide-ide bisnis, serta dengan senang hati mengerjakan tugas proposal dan video pitching ini. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.